Malam hari ini kita punya satu kesempatan yang baik, di mana pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti satu acara Dhamma Kelas, yang mana pada malam hari ini Bante akan menyampaikan satu topik terkait dengan ajaran Buddha yang cukup penting bagi kita semua untuk ketahui. Topiknya adalah sangsara. Kira-kira pernah mendengar belum kata sangsara? Pernah ya? Meskipun kita mungkin sering mendengar istilah sangsara, tapi tidak sedikit dari kita mungkin berpikir, wah, sengsara. Ini kok agama Buddha selalu membahas yang sengsara, kalau enggak duka sengsara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangsara di sini bukan sengsara ya, bukan sengsara. Tapi mungkin kata sengsara sendiri mungkin bisa juga diadopsi atau diambil atau berkaitan dengan kata sangsara. Sengsara itu duka cita atau susah. Jadi kalau orang itu hidupnya sengsara sekali, artinya hidupnya susah. Kalau sangsara, Bapak Ibu, sangsara itu artinya adalah roda, perputaran antara lahir dan kematian yang tiada henti. Lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Itulah yang disebut sebagai sangsara. Maksudnya bagaimana? Proses lahir mati yang tiada henti secara terus menerus yang tidak terputus, itulah yang dimaksud sebagai sangsara. Kita umat Buddha tentu kita tahu bahwa kehidupan ini, kehidupan kita sebagai manusia ini bukan kehidupan yang pertama kalinya, juga bukan kehidupan yang terakhir kalinya. Karena apa? Sebelum kita dilahirkan sebagai manusia ini, kita sudah pernah hidup di alam-alam kehidupan sebelumnya. Artinya, sebelum kita menjadi manusia, kita pernah menjadi makhluk lain di alam-alam kehidupan. Dan itu jumlahnya, Bapak Ibu, jumlahnya sudah tak terhitung. Dan Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa awal dari sangsara ini tidak dapat diketahui, tidak dapat dilihat. Bagaikan lingkaran di mana kita tidak bisa mengetahui titik awalnya. Namanya lingkaran itu saling berhubungan terus. Sama lahir mati, kelahiran dan kematian yang pernah kita alami itu seperti lingkaran yang sudah tidak bisa diketahui awalnya. Saking banyaknya kehidupan yang pernah kita lewati, saking banyaknya kelahiran-kelahiran kembali yang pernah kita lewati, takaran 4 samudra, sedalam air itu, takaran air 4 samudra tidaklah seberapa. Karena dikatakan di dalam Asu Sutta, nah itu dikatakan bahwa air mata yang pernah bercucuran dari kita ketika kita berpisah dari orang yang kita sayangi, ketika kita berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai, itu jauh lebih banyak daripada air di 4 samudra. Karena saking banyaknya kelahiran kembali yang pernah kita alami, air 4 samudra itu bukanlah ukuran yang sebanding, jauh lebih banyak lagi. Padahal kita bisa mengira namanya air mata menangis, sesedih-sedihnya kita, semenderitanya kita menangis, air mata kita tidak akan mungkin tumpah sampai 1 gelas. Nah, apalagi kalau sampai 4 samudra, wah, berarti kehidupan kita
Sudah begitu lama sekali kita mengembara di alam-alam kehidupan, kita sudah mengalami lahir mati, lahir mati. Juga dikatakan bahwa darah kita yang menetes keluar, mungkin dulu dilukai atau mungkin kita dibunuh, itu juga sudah tak terhitung lagi, melebihi 4 samudra. Nah, berarti memang sudah tidak ada ukuran untuk melihat seberapa banyak kita pernah dilahirkan. Nah, proses antara lahir mati yang tiada henti ini yang disebut sebagai sangsara. Sangsara ini bagian dari duka. Kenapa? Duke loko patitito, bahwa dunia ini berdiri di atas duka. Selama kita masih hidup, dalam kondisi apapun, kita sesungguhnya masih berdiri di atas duka. Karena apa? Pengalaman semenyenangkan apapun, sebahagia apapun yang kita alami, itu tidak bertahan lama. Dan duka di sini tidak serta-merta dimengerti sebagai derita atau penderitaan fisik semata. Bahkan kelahiran itu pun adalah duka. Kenapa? Karena kelahiran itu awal dari semua duka-duka yang lainnya. Rentetan duka-duka yang lainnya diawali dari kelahiran. Jati piduka, jara piduka, biati piduka, maranam piduka, apiye sampayogo duko, piye wipayogo duko, yang pincang nalabati tampi tukang. Nah, ini semua diawali dari kelahiran. Begitu kita dilahirkan, kita akan mengalami tua. Kita akan mengalami ketuaan. Ketuaan tidak dapat dihindari. Cepat atau lambat kita akan mengalami ketuaan. Karena hidup berubah. Ketuaan adalah duka. Jara piduka. Biadi piduka. Sakit, menderita, mengalami rasa sakit juga duka. Maranam piduka, kematian juga adalah duka. Apiye sampayogo duko, berkumpul dengan orang-orang yang tidak kita sukai juga duka. Piyehi wipayogo duko, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai adalah duka. Yang picang nalabati tampi dukang, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan adalah duka. Sangkitena pancupadana kanda duka. Singkatnya, kemelekatan terhadap 5 gugusan pembentuk ini adalah duka. Artinya selama kita masih hidup, selama kita hidup ini, di sana ada kemelekatan terhadap pancakanda atau 5 gugusan kita. Rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana, materi, rupa, wedana, perasaan, sanya, persepsi, sangkara, bentuk-bentuk pikiran, winyana, kesadaran. Kita masih memiliki kemelekatan terhadap itu. Nah, pada akhirnya apa? Kita masih mengalami duka. Masih harus mengalami kelahiran kembali. Selama kita belum bisa mengakhiri duka, dalam arti belum bisa mencapai nibbana, maka kita masih akan dilahirkan lagi. Dan proses kelahiran itulah yang tiada henti, lahir mati, itu yang disebut sebagai sangsara. Kita ini membawa karma kita masing-masing, karena memang kehidupan kita ini bukan yang pertama kalinya, juga bukan yang terakhir. Artinya setiap perbuatan yang pernah kita lakukan, yang didasari dengan faktor kehendak, maka di sana akan melahirkan sebuah akibat. Cetanahang bikawe kamang wadami, cetayitwa kamang karoti kayena wacaya manasa. Wahai para biku, yang kusebut sebagai karma adalah cetana, niat. Setelah seseorang itu punya niat, kemudian melakukan secara jasmani, ucapan dan juga pikiran, dan itu akan menghasilkan akibat. Yadi sang wapate bijang, tadi sang harate palang. Kalyana kari kalyanang, papa kari capapakang. Sebagaimana benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebaikan,
Pelaku keburukan akan mendapatkan keburukan. Selama dalam siklus sangsara ini, Bapak Ibu Saudara, selama kita lahir mati, kita membawa karma kita masing-masing. Makanya kondisi kehidupan kita antara manusia satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Baik dari segi usia, baik dari segi keadaan ekonomi, baik dari segi mental atau kecerdasan. Beda-beda. Pernah suatu ketika ditanyakan oleh seorang Brahmana di dalam Culakamawi Bangga Sutta. Dikisahkan ada seorang Brahmana yang bertanya kepada Sang Buddha, kenapa manusia beda-beda? Ada yang sehat, ada yang sakit-sakitan. Ada yang bisa umur panjang, ada yang umur pendek. Ada yang terlahir di keluarga mampu, ada juga yang terlahir di keluarga tidak mampu. Ada yang bijaksana atau cerdas, ada yang tidak bijaksana atau dungu, susah mengingat. Ada yang dengan mudah mendapat sesuatu, tapi ada yang susah. Apa yang menjadi pembeda ini? Sang Buddha mengatakan, kamang sate wibajate yadidang hina panitatayati. Bahwa karmalah yang membedakan. Yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Kenapa bisa beda-beda? Ada yang rupawan, ada yang tidak. Karena pada dasarnya setiap manusia mewarisi karmanya masing-masing. Membawa karmanya sendiri dari kehidupan ke kehidupan. Nah, selama kita masih mengembara di alam sangsara ini, kita masih berbuat karma dan karma itu nanti akan berbuah. Perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menghasilkan kebaikan pula dalam bentuk kemudahan dan kebahagiaan. Keburukan yang kita lakukan akan berakibat pula dalam bentuk kesengsaraan dan kesusahan. Semua adalah konsekuensi. Karena kebahagiaan bukanlah hadiah, penderitaan juga bukanlah hukuman. Semua adalah konsekuensi dari apa yang pernah kita tanam sendiri. Karena apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita warisi. Nah, para Bapak Ibu Saudara, selama kita masih belum bisa mengakhiri duka, dalam arti belum bisa mencapai nibbana, karena nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi, nibbanang para mangsukang. Selama kita belum mencapai titik itu, belum bisa bebas dari duka, kita masih harus dilahirkan lagi dan lagi. Masih harus menjalani proses sangsara ini di alam-alam kehidupan. Nah, dalam agama Buddha kita mendengar ada 31 alam kehidupan. Ada 31 alam kehidupan. Ada yang pernah dengar? Pernah ya? Ada yang hafal? Tidak. Ya, nanti lain waktu dihafal. Supaya nanti bisa menyasar. Kira-kira habis alam manusia ini mau pergi kemana? Nah, kalau tujuannya aja nggak tahu, bagaimana? Nanti seperti orang yang bepergian tidak tahu tujuan. Nah, kalau kita tahu alam-alam kehidupan, nanti kita boleh pilih. Nah, mau pilih yang kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Mau pilih yang bahagia, sedang, atau biasa. Itu ada kelas-kelasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 31 alam kehidupan. 4 yang pertama ini kategorinya adalah alam menderita. Disebut sebagai apaya. Karena 4 alam ini penuh dengan penderitaan. Jarang sekali bisa bahagia. Hampir nggak pernah merasakan kebahagiaan. Isinya selalu menderita terus. Menderita terus. Yang pertama, niraya. Niraya itu neraka. Yang seperti kita sering dengar. Jadi dalam agama Buddha ada juga loh neraka. Neraka itu yang penuh dengan siksaan. Yang kedua, itu ada alam tiracana. Tiracana itu alam binatang. Nah, keberadaannya bisa kita lihat. Ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4. Ada yang tanpa kaki, ada yang berkaki banyak. Keberadaan binatang bisa kita lihat. Meskipun terkadang kita tahu ya ada beberapa binatang mendapatkan privilege. Nah, misalnya dibawa ke salon saja habisnya mahal.
biayanya lebih mahal daripada manusia. Ada loh, seperti anjing-anjing peliharaan gitu. Itu perawatannya mahal, lebih mahal daripada manusia. Meskipun kita melihat, terkadang kita lihat, wah enak ya jadi anjing. Tapi alam binatang itu tetap menderita. Tetap menderita. Jadi nggak usah kepengen jadi binatang. Karena mereka tetap menderita. Kenapa? Karena mereka itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan ancaman. Dan juga karena kebodohannya, dia tidak bisa berbuat kebaikan. Meskipun terkadang kita lihat apa yang dilakukan itu seperti baik, cerdas, tapi itu kebanyakan adalah insting untuk mendapatkan makan atau supaya terhindar dari bahaya. Kecuali adalah bodhisatta. Kalau bodhisatta memang punya kelebihan, dia bisa berbuat baik. Karena memang punya pikiran. Nah, kebanyakan binatang pada umumnya mereka melakukan sesuatu itu ya karena insting untuk mendapatkan makan atau supaya terhindar dari ancaman. Karena kalau tidak melakukan itu mungkin akan mendapatkan cambukan atau hukuman. Kalau mau melakukan itu nanti dapat hadiah, dapat makanan dan lain sebagainya. Itu alam binatang. Nah, yang ketiga ini alam peta. Alam peta itu alam hantu kelaparan, hantu gentayangan. Wah, gak usah takut nih. Nah, Bapak Ibu Saudara, di alam peta itu banyak juga jenis-jenisnya. Apalagi kalau Bapak Ibu mau membaca kitab namanya Peta Watu. Nah, Peta Watu di sana ada jenis-jenisnya. Ada yang pemakan kotoran, ada yang tubuhnya besar, ada yang mulutnya sekecil jarum, ada yang pokoknya neko-neko itu. Nah, itu bisa kita lihat di dalam kitab Peta Watu. Nah, di sana menderita juga. Makhluk setan atau hantu gentayang itu juga menderita. Makanya kalau mungkin Anda melihat, harusnya kasihan, bukan malah takut. Mereka nggak bermaksud menakut-nakuti Anda, justru mereka minta tolong mungkin ya. Ingin minta tolong, tapi Anda malah ketakutan. Berpikir mereka menakut-nakuti, padahal ya enggak. Mereka tidak menakut-nakuti. Seperti halnya keberadaan binatang. Binatang kita lihat, mereka juga sama-sama hidup. Nah, alam peta ini menderita. Lebih sering ke kelaparan. Jadi selalu merasakan kelaparan. Ada yang selalu merasakan kehausan. Banyak dari mereka bergantung dari persembahan dari alam manusia, dari keluarganya yang masih hidup. Makanya di dalam Tirokuda Sutta itu disampaikan mereka kadang datang ke rumahnya masing-masing. Tirokute sutitanti sandi singga taki suca. Dwara bahasuti agan tuana sakanggarang. Mereka datang ke rumahnya masing-masing. Berdiri di depan daun pintu, di seberang tembok, di perempatan jalan. Mereka menanti persembahan dari sanak keluarganya yang masih hidup. Karena apa? Di alam sana itu tidak ada jual beli sendiri, tidak ada pertanian sendiri. Jadi mereka bergantung pada persembahan dari sanak keluarganya. Nahi tata kasih ati goraketa nawijati. Wanijata disinati hiranyena kaya-kayang. Ito dinenaya penti peta kala kata tahing. Di alam sana tidak ada pertanian, tidak ada perdagangan, tidak ada jual beli emas. Mereka bergantung pada persembahan dari alam manusia ini. Mereka menderita Bapak Ibu. Menderita sekali. Makanya wajar ya, mungkin kalau ada orang melihat fisik mereka itu mengerikan. Ya karena mereka posisinya menderita gitu. Nah, kemudian yang keempat ada alam namanya Asura. Asura itu alam raksasa atau alam jin. Nah, Asura ini sudah sedikit lebih sakti dalam arti karena mereka bisa berubah wujud. Dulunya adalah dewa. Asura ini dulunya adalah dewa, tapi dewa yang suka berperang, dewa yang suka berbuat keburukan, dewa yang suka mabuk, suka membuat onar. Makanya turun derajatnya menjadi alam menderita. Karena tidak pernah bahagia. Nah, terkadang ada orang-orang yang menggunakan makhluk-makhluk ini untuk diajak kerjasama secara gaib. Karena memang makhluk-makhluk Asura ini punya kekuatan lebih. Mereka bisa
bisa menyerupai manusia, bisa melakukan suatu kekuatan yang tidak dimiliki, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, orang-orang yang mungkin ingin instan kaya gitu, nah mungkin bisa pakai jasanya makhluk-makhluk asura gitu. Tapi mereka kategorinya menderita karena memang tidak bisa bahagia, tidak pernah bahagia. Nah, itu 4 alam yang menderita. Setelah itu baru ada satu alam yang khas. Satu alam yang khas, unik. Nah, namanya manusia. Nah, kita ini manusia-manusia unik, makhluk yang unik, di alam yang unik. Kenapa? Bukan alam menderita, bukan juga alam bahagia. Artinya, di sini, di alam manusia ini terkadang kita ya bahagia, kadang-kadang ya susah. Namanya suka duka ya datang silih berganti. Tidak mungkin hidup kita di alam manusia lancar semuanya, bahagia terus. Kalau kita mendambakan itu ingat loh, kamu manusia loh, bukan dewa. Jadi nggak bisa kita hanya mengharapkan kebahagiaan terus menerus. Karena namanya alam manusia itu, ya terkadang kita harus mengalami rasa sakit juga, mengalami kesusahan juga. Karena itu alam manusia. Memang terlahir sebagai manusia ini satu keberuntungan yang sangat besar daripada terlahir di alam 4 alam menderita tadi. Sang Buddha sendiri juga mengatakan kico manusapati labo. Apa artinya? Sungguh jarang atau sulit terlahir sebagai manusia. Karena perumpamaannya seperti halnya kura-kura yang tinggal di dasar laut. Hanya naik ke atas ke permukaan selama 100 tahun sekali. Dan itu pun pas mengenai sasaran di dalam jangkar yang dilemparkan oleh seseorang. Makanya sungguh jarang kita bisa terlahir sebagai manusia ini. Lebih banyak manusia, lebih mudah terlahir di alam yang menderita. Lebih mudah. Padahal terlahir di alam menderita itu juga ragatnya, modalnya juga bisa besar loh. Nah, besar. Berbuat buruk itu modalnya besar. Harga diskotik lebih mahal daripada angkringan, daripada wihara. Ya toh? Nah, itu nyewa orang-orang untuk melakukan pembunuhan itu lebih mahal daripada nyewa orang untuk memperbaiki rumah. Nah, berarti apa? Sebenarnya ya, di alam sana jauh lebih banyak mengeluarkan modal. Anda datang ke wihara gratis mendengarkan dhamma. Anda datang ke klub malam, baru minumnya saja udah mahal. Baru minumnya saja. Minumnya sudah beda dengan air putih. Meskipun sama-sama warnanya putih, harganya beda. Belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain. Makanya modalnya berat juga. Udah begitu nanti akibatnya juga berat. Nah, di alam manusia ini memang sangat jarang kita bisa berkesempatan untuk terlahir sebagai manusia. Dan juga satu keunikan lagi, kicang macana jiwitang. Sungguh sulit kehidupan sebagai manusia. Kenapa sulit? Apa-apa ya harus berjuang. Mau makan ya berjuang. Harus berjuang, harus bekerja. Kita harus bekerja di alam manusia ini. Tidak bisa kita hanya berleha-leha, bersantai-santai, hanya rebahan. Karena kita bukan dewa. Kalau dewa ya pengen apa nanti muncul sendiri. Alam manusia pengen makanan, kita harus order makanan atau masak. Dan pengen kenyang kita juga harus makan sendiri. Sekalipun menunya banyak, kalau kita nggak mau makan ya sama, nggak bisa kenyang. Sekalipun zaman sudah modern, makanan bisa kita pesan lewat online datang, tapi tetap harus ada usaha, harus ada upaya. Karena berbeda. Meskipun sekarang sudah serba canggih, apalagi di era revolusi industri 4.0, di mana semua serba digital. Kalau urusan makan kita tidak bisa digital. Kalau bisa digital nanti bisa kirim foto aja di-download kenyang. Nanti ada orang ulang tahun kirim gambar foto selamat ulang tahun. Enggak kenyang-kenyang juga. Sekalipun banyak orang mengirimkan gambar foto kue ulang tahun. Kalau enggak kita makan ya kita enggak bakal kenyang. Nah, itulah alam manusia. Karena beda dengan alam dewa. Apa-apa kita harus berjuang sendiri.
Maka alam manusia ini sudah menjadi kodratnya bahwa kita sebagai manusia harus berjuang. Berjuang menjadi lebih baik. Karena manusia itu bukan hanya berkembang biak, tapi juga harus berkembang baik katanya. Nah, artinya di alam manusia ini kita beda dengan binatang. Beda dengan binatang. Kalau perbedaannya di dalam kitab disampaikan, ahara, nidra, bahaya, maituna. Ahara soal makanan. Kita sama dengan binatang sama-sama. Sama-sama membutuhkan makanan. Bahaya, sama-sama kita punya ketakutan. Sebagai manusia kita juga punya ketakutan. Sebagai binatang juga punya ketakutan. Nidra, tidur. Manusia dan binatang juga sama-sama membutuhkan tidur. Maituna, berhubungan seksual. Manusia dan binatang juga sama-sama. Tapi yang membedakan adalah dharmai wisesa. Yang membedakan adalah dharma pengetahuannya. Kalau manusia dalam hidupnya, dia hanya mengejar makan, tidur, menghindari ketakutan, berhubungan seksual, ya tidak jauh beda dengan binatang. Kita ada tuntutan untuk mengembangkan batin kita, mengembangkan pikiran kita. Nah, itulah alam manusia. Alam manusia kita dituntut untuk menjadi lebih baik. Berkembang secara pengetahuan. Karena kalau tidak ya kita dikatakan seperti sapi yang menua. Hanya dagingnya yang bertambah tapi bukan kebijaksanaan. Sang Buddha mengatakan apa suta yang puriso bali bado wajirati mangsani tasawadanti panyatasa nawadati. Orang yang tidak mau belajar atau sedikit belajar, dia akan menua seperti sapi yang hanya berkembang atau bertambah dagingnya, tapi bukan kebijaksanaannya. Kalau kita sebagai manusia malas belajar, malas menambah pengetahuan, malas menambah keterampilan, tidak mau menjadi lebih baik, ya nanti kita akan semakin tua yang tambah hanya dagingnya, bukan pengetahuan, bukan kebijaksanaan. Nah, itu alam manusia. Setelah alam manusia, ini baru memasuki alam yang namanya alam bahagia. Alam bahagia. Ada 6 alam surga. Nah, biasanya ada 6 disebut sebagai alam surga karena umumnya orang-orang mengetahui definisi surga. Sebenarnya juga alam surga itu sama dengan alam dewa. Yang mendiami surga adalah para dewa. Ada 6. Yang pertama adalah Catu Maharajika. Catu Maharajika ini alam dewa yang paling dekat dengan alam manusia. Paling dekat. Jangka kehidupan mereka cukup panjang. Kalau kita sebagai manusia di sini 50 tahun di sini, di sana hanya 1 hari. Di sana hanya 1 hari. Jadi di alam manusia ini sangat singkat, tak seberapa dengan alam dewa. Itu baru yang Catu Maharajika, belum yang lebih tinggi lagi. Nah, di sana bisa juga mendiami dewa-dewa yang mendiami di sekitar bumi. Bhumata dewa, dewa bumi. Ruka dewata, dewa-dewa pohon. Kemudian juga di sana dipimpin oleh 4 raja dewa. Itu alam Catu Maharajika. Setelah itu ada Catu Maharajika, kemudian Tawatingsa. Tawatingsa, kemudian Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimittawasawati. Jadi ada 6 ya. Catu Maharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimittawasawati. Ini alam dewa atau yang biasa disebut sebagai surga. Kira-kira pada mau ke surga enggak nih? Mau. Tapi tahu ya syaratnya masuk surga apa? Harus mau mati dulu. Siap enggak mati?
Wah, belum siap ya. Karena sampai sekarang meskipun teknologi sudah canggih, belum ada tur ke surga. Belum ada Dharma Yatra ke sana. Jadi ya syaratnya harus mati dulu. Nah, kecuali punya ide, punya apinya, punya kesaktian untuk pergi ke sana. Seperti Sang Buddha. Nah, 6 alam dewa tadi yang disebut sebagai 6 alam surga atau istilahnya adalah saga. Saga itu dalam bahasa Pali, swarga itu dalam bahasa Sanskerta. Nah, di Indonesia menjadi surga. Jadi swarga karena agak susah mungkin surga begitu, menjadi surga. Nah, itu tidak hanya satu Bapak Ibu. Tidak hanya satu. Jadi ada 6. Syaratnya harus berbuat kebaikan. Syaratnya berbuat kebaikan. Dan di alam surga atau alam dewa ini masih ada perbedaan kelamin. Jadi ada yang dewi, ada yang dewa. Ada perempuan dan laki-laki gitu. Di alam dewa. Nah, itu di sana ada banyak kemudahan, banyak kebahagiaan, banyak kenikmatan. Karena apa? Semakin tinggi maka dia bisa menciptakan sesuatu. Muncul apa? Sling. Muncul sendiri. Loh, nanti di sana ada bakso enggak ya? Wah, keinginan sudah beda nanti. Sudah bukan bakso lagi. Wah, saya enggak mau lah ke surga nanti enggak ada bakso. Ada suatu ketika ada anak kecil, dia ditanya sama gurunya. Siapa yang mau masuk surga gitu? Satu anak ini enggak tunjuk jari. Ditanya kenapa kok enggak mau masuk surga gitu. Nah, karena belum pamitan sama ibu tadi. Karena nanti di alam surga, enggak ada tahu bulat. Udah keinginannya beda nanti. Tahu bulat 500-an. Udah beda nanti di sana. Keinginannya sudah bukan tahu bulat lagi. Di sana bukan main-main. Nah, banyak kemudahan. Jadi apa-apa tinggal menciptakan sendiri. Apalagi di alam para Nimita Wasawati. Itu tidak hanya bisa menciptakan tapi juga bisa menikmati ciptaan orang. Nah, barangkali orang-orang yang beranggapan bahwa ada alam semesta ini diciptakan oleh sosok sesuatu, yaitu sebenarnya adalah salah satunya mungkin makhluk dewa di Catum Harajika, karena mereka bisa menciptakan sesuatu. Tapi ya mungkin anggapan ya, karena mereka bisa menciptakan sesuatu untuk diri mereka dan juga bisa untuk yang lain. Saya pengen sesuatu apa, lapar ya langsung kenyang gitu. Itu alam dewa. Nah, setelah itu baru ada 16 alam rupa Brahma. 16 alam rupa Brahma. Beda dengan dewa. Nah, kalau Brahma ini sudah tidak ada perbedaan kelamin. Di sana semua sama. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Dan untuk terlahir di sana itu adalah karena pencapaian meditatif jana. Jana 1, jana 2, jana 3, dan jana keempat. Nah, di jana pertama atau jana 1, ini masih yang rupa ya. Rupa itu dalam arti punya materi, karena nanti juga masih ada juga bagian yang arupa, tanpa materi. Ini yang rupa loka, artinya masih punya materi, masih punya fisik. Makhluk Brahma ini. Di alam jana pertama, itu ada alam namanya Parisaja Brahma. Parisaja Brahma, Purohita Brahma, Maha Brahma. Nah, ini di alam jana pertama. Nah, sosok Maha Brahma ini yang sering diidentifikasikan sebagai the creator God atau pencipta begitu. Karena mereka berpandangan kehidupan di sana itu sangat lama sekali. Dan pada waktu itu ada satu makhluk yang terlahir di sana, kemudian dia beranggapan dia makhluk yang pertama yang bisa memunculkan yang lainnya, maka dia beranggapan bahwa dirinya adalah pencipta. Padahal sebenarnya ya
hanya sekadar makhluk Brahma yang nanti juga bisa mengalami kematian. Artinya masih harus terlahir kembali lagi kalau kebajikannya sudah habis. Tadi di alam jana pertama ada Parisaja Brahma, Purohita Brahma, kemudian ada Maha Brahma. Kemudian ada alam namanya Paritaba, Abamanaba, dan Abhasara. Paritaba, Apamanaba, dan Abhasara. Ini jana kedua. Jadi kalau seseorang itu mencapai jana kedua, maka dia terlahir di situ. Di Paritaba, Apamanaba, dan Abhasara. Abhasara itu dulu makhluk-makhluk bercahaya. Jadi konon ceritanya menurut kitab Aganya Sutta, sebelum kita lahir di manusia ini, sebelumnya dulu adalah makhluk-makhluk Abhasara ini, bercahaya begitu. Bercahaya kemudian mulai ada keserakahan, mereka sudah mulai makan tanah. Karena mereka semakin serakah akhirnya semakin membentuk, semakin padat, berubah menjadi manusia. Nah itu jana kedua. Jana ketiga, Paritasubha, Apamanasubha, dan Subhakinha. Jadi kalau seseorang itu mencapai jana ketiga, maka dia bisa terlahir di ketiga alam ini. Paritasubha, Apamanasubha, dan Subhakinha. Nah kalau seseorang mencapai jana keempat, itu bisa terlahir di alam namanya Wehapala dan Asanyasata. Wehapala itu ya banyak buahnya, artinya dia menikmati buah kebajikannya. Asanyasata itu di sana tidak ada persepsi, tidak ada batin. Jadi seperti onggokan fisik saja gitu. Asanyasata. Nah, di sana juga ada 5 alam yang khusus untuk para suciwan yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami. Jadi tingkat kesucian dalam agama Buddha itu sering kita mendengar Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arhat. Kalau Arhat sudah tidak mungkin dilahirkan lagi. Ini kalau Sotapanna, dia bisa terlahir lagi sebanyak 7 kali. Kalau Sakadagami, dia bisa kembali lagi sekali ke alam manusia. Kalau Anagami, dia tidak mungkin kembali ke alam manusia lagi. Begitu dia meninggal dari alam manusia, dia terlahir di alam namanya Sudawasa. Tadi ada 5 alam Sudawasa. Itu Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita. Nah, ada 5 alam. Di sana khusus untuk orang-orang yang sudah mencapai kesucian anagami. Setelah meninggal dari sana nanti sudah otomatis mencapai nibbana. Sudah mencapai nibbana. Maka di sana khusus orang suciwan. Makanya boleh dibilang kita-kita ini pernah mengembara di alam-alam kehidupan kecuali 5 alam ini. Karena tidak mungkin kalau sudah telah di 5 alam ini balik lagi ke alam manusia. Pasti dari sana nanti mencapai nibbana dan tidak dilahirkan lagi. Nah tadi 5 alam Sudawasa. Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita. Nah ini 16 alam rupa loka, alam Brahma yang masih punya materi, punya fisik. Ada juga Bapak Ibu yang mencapai arupa jana, dia bisa terlahir di 4 alam ini, di sana tidak ada materi, tidak ada fisik. Jadi tidak punya mata, tidak punya telinga. Ya di sana hanya sekadar batin saja. Arupa tanpa materi. Ada yang pertama Akasanan Cayatana. Kemudian Akasanan Cayatana, Akincanya Yatana. Akasanan Cayatana, Akincana Yatana. Newa Sanya Nasanya Yatana. Jadi ada 4 ya. Ada 4 alam arupa Brahma. Di sana
tidak ada materi. Jadi tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Tidak bisa mendengar. Makanya dulu ada guru-guru dari Petapa Gotama, Alara Kalama, Udakara Maputa, kemudian Petapa Asita Kaladewala, mereka tidak bisa mendengarkan ajaran Buddha karena terlahir di sana. Nah, di alam ini menguntungkan kalau pas tidak ada Buddha. Karena daripada terlahir di alam lain berbuat keburukan, di sana tidak berbuat keburukan. Tapi tidak menguntungkan kalau di zaman ada Buddha. Karena mereka tidak bisa mendengarkan ajaran Buddha. Kalau di alam dewa, mereka masih bisa turun ke alam manusia untuk mendengarkan Dhamma. Tapi kalau di alam Arupa Brahma ini, sudah tidak bisa. Nah, itu adalah 31 alam kehidupan. Yang mana sebenarnya kita pernah mengembara di 26 alam kehidupan itu. Dan jangkanya sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Kita pernah terlahir sebagai dewa, kita juga pernah terlahir sebagai binatang, kita juga pernah terlahir di neraka, kita juga pernah terlahir sebagai manusia. Saking lamanya proses lahir mati ini, kita sudah tidak bisa mengetahuinya. Dan untuk mengetahuinya bagaimana? Kalau ada orang yang ingin tahu kehidupan lampaunya seperti apa, untuk mengetahuinya bagaimana? Harus punya abinya. Abinya salah satunya adalah Pubeni Wasanu Satinyana. Kemampuan untuk melihat kehidupan lampaunya. Jadi ada 6 abinya, salah satunya itu Pubeni Wasanu Satinyana. Kemampuan untuk melihat kelahiran lampaunya. 1 kehidupan, 10 kehidupan, 100 kehidupan, 1000 kehidupan. Ada 6 abinya. Yang kalau kita menggunakan itu, kita punya Pubeni Wasanu Satinyana, kita bisa tahu. Kalau kita ingin mengetahui orang lain atau makhluk lain, kenapa dia bisa seperti itu? Nah, itu butuh namanya dibaca kunyana. Mata dewa. Tidak hanya bisa melihat makhluk yang tidak terlihat oleh mata biasa, tapi juga bisa mengetahui kenapa dia bisa seperti itu. Karma apa yang menyebabkan dirinya terlahir seperti itu. Itu dibaca kunyana. Nah, kalau bisa mendengar suara yang dari jauh, itu namanya dibasota, telinga kedewaan. Kalau yang bisa terbang, menghilang, berubah jadi banyak, itu namanya itiwida nyana. Nah, yang paling susah, yang paling unggul adalah asawakaya nyana. Artinya kemampuan untuk melenyapkan kotoran batinnya sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita ini sebelum kita bisa memahami 4 kebenaran mulia yang tadi dari duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka, sebelum kita bisa terbebas dari duka, kita masih mengalami kelahiran kembali. Lahir lagi, lahir lagi. Itulah yang disebut sebagai sangsara. Proses antara kelahiran dan kematian yang tiada ujungnya, yang tiada hentinya, itulah sangsara. Memang kalau kita belum bisa menghentikan lingkaran kehidupan ini, lingkaran kelahiran, paling tidak ya kita dilahirkan di alam-alam yang bahagia. Tapi sebenarnya tujuan dari agama Buddha adalah bagaimana memotong siklus sangsara ini supaya tidak lagi mengalami kelahiran kembali. Meskipun kelahiran di alam bahagia itu menyenangkan, membahagiakan, tapi itu bukanlah akhir segalanya. Kenapa? Begitu nanti waktunya sudah selesai, ya nanti mengalami kelahiran lagi. Oh, kita mungkin saat ini bercita-cita terlahir di alam dewa yang paling tinggi, supaya nanti bisa punya apa-apa, bisa dengan mudah memiliki apa-apa. Tapi begitu kita nanti terlahir di sana masanya juga sudah habis, juga bisa turun ke alam lainnya lagi. Makanya alam surga pun juga bukan tujuan yang terakhir, karena nanti bisa turun lagi. Demikian juga neraka, alam penderitaan yang lain juga bukan sesuatu yang final, karena nanti masih bisa juga naik lagi. Nah, makanya sesuatu yang paling aman adalah saat kita bisa terlepas dari lingkaran kehidupan,
lingkaran kelahiran dan kematian itu, yakni dengan mencapai nibbana. Dengan mencapai nibbana kita sudah terbebas dari itu, terbebas dari duka, terbebas dari kelahiran kembali. Itu yang menjadi tujuan dari umat Buddha sebenarnya. Ube cahang bikawe tarahica dukan cewapanya pemi duka saca nirodante. Wahai para biku, apa yang kuajarkan dari dulu hingga sekarang adalah tentang duka dan lenyapnya duka. Sebenarnya apa yang Sang Buddha ajarkan dari dulu sampai sekarang itu berkaitan bagaimana supaya kita paham tentang duka. Dan juga kita bisa mencapai akhir dari duka itu. Kenapa kita diajarkan tentang alam-alam kehidupan? Itu bukan supaya kita diiming-imingi alam bahagia. Oh, supaya nanti kamu bisa terakhir di surga bahagia loh. Di alam dia bahagia loh gitu. Bukan itu. Tapi kita diminta untuk sadar bahkan di alam yang sebahagia itu pun bukan yang kekal abadi selamanya. Nanti masih berubah lagi. Anicca, masih mengalami perubahan. Makanya kita harus memunculkan satu kesadaran bagaimana kita bisa mengakhiri duka itu dan mencapai nibbana, bebas dari duka. Itu yang menjadi tujuan utama. Tapi ya minimal kalau belum bisa mencapai ke sana, minimal ya terlahir di alam yang bahagia supaya kita tidak menderita. Supaya kita masih punya kesempatan untuk berbuat kebaikan. Bertemu dengan ajaran Buddha kembali. Ya, saya pikir itu yang bisa Bante sampaikan, bisa Bante bawakan mengenai topik Dhamma kelas terkait dengan